Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jasmine Ramadhani Lasnianto akan membuat video pendek tentang proses keputusan inovasi untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah inovasi pendidikan. Yang pertama, jelaskan pengertian tentang proses keputusan inovasi. Menurut saya, proses keputusan inovasi itu proses yang akan dilalui seseorang, mulai dari adanya inovasi, dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi, keputusan menerima atau menolak inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap inovasi yang dipilih. Lalu, apa saja faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan? Ada 3 faktor. Yang pertama, faktor kegiatan belajar mengajar, di mana keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar ialah kemampuan guru sebagai tenaga profesional. Yang kedua, faktor eksternal dan internal, di mana faktor eksternalnya mempengaruhi proses inovasi pendidikan, dan yang kedua, faktor internalnya itu mempengaruhi sistem pelaksanaan pendidikan. Faktor yang ketiga yaitu sistem pendidikan. Yang ketiga, jelaskan mengapa dalam proses keputusan inovasi tidak dapat berlangsung seketika, tetapi harus membutuhkan jangka waktu yang panjang. Karena menurut saya, inovasi itu membutuhkan serangkai proses keputusan, sehingga seseorang atau kelompok dapat melihat proses tersebut sebagai bahan pertimbangan, diterima atau ditolaknya inovasi dalam kehidupan dan menerapkannya. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan ciri pokok keputusan inovasi yang membedakan dengan tipe keputusan yang lain. Menurut saya, ciri pokok keputusan inovasi yang membedakan dengan tipe keputusan yang lain adalah adanya ketidaktentuan atau uncertainty tentang inovasi, di mana pertimbangan dalam mengambil keputusan mana yang paling menguntungkan sesuai dengan keadaan dan situasi saat itu. Dengan kejelasan informasi akan mengurangi ketidakketentuan dan berani dalam mengambil keputusan. Menurut Zeltman, Duncan, dan Holbach tahun 1973 membagi proses inovasi dalam organisasi menjadi 2 tahap. Yang pertama, tahap permulaan atau initiation stage, dan tahap implementasi atau implementation stage. Jelaskan langkah-langkah pada 2 tahapan tersebut. Yang pertama saya jelaskan yaitu tahap permulaan atau initiation stage, di mana langkah pertama yaitu pengetahuan dan kesadaran. Jadi sebelum inovasi dapat diterima anggota organisasi, itu harus menyadari bahwa adanya inovasi. Dengan demikian ada kesempatan untuk menggunakan inovasi dalam organisasi tersebut. Yang kedua, langkah pembentukan sikap terhadap inovasi. Ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, sikap terbuka terhadap inovasi. Ditandai dengan adanya kemauan anggota organisasi untuk mempertimbangkan dan menanyakan inovasi, serta merasakan bahwa inovasi tersebut dapat meningkatkan kemampuan organisasi dalam menjalankan fungsinya. Yang kedua, sikap memiliki persepsi tentang potensi inovasi, yang ditandai dengan pengamatan yang menunjukkan bahwa ada kemampuan bagi organisasi untuk menggunakan inovasi tersebut dan adanya komitmen untuk bekerja sama dengan menggunakan inovasi, serta siap untuk menghadapi kemungkinan timbulnya masalah dalam menerapkan inovasi. Langkah yang ketiga yaitu langkah pengambilan keputusan. Jadi segala informasi tentang potensi inovasi ini akan dievaluasi, di mana jika unit pengambil keputusan menganggap inovasi tersebut dapat diterima, maka inovasi tersebut akan diterima dan diterapkan dalam organisasi. Sebaliknya, kalau inovasi tersebut dianggap tidak bermanfaat, maka akan ditolak. Yang kedua, ada tahap implementasi atau implementation stage. Langkah yang pertama yaitu langkah awal implementasi, di mana anggota organisasi tersebut mencoba menerapkan sebagian inovasinya. Yang kedua, langkah kelanjutan pembinaan penerapan inovasi. Jika langkah awal implementasi telah berhasil, maka tinggal lanjut saja dan menjaga kelangsungan inovasi tersebut. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.